Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya, makasih Pak. Ya. Min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul di rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pembahasan kita perdana, yakni membahas salah satu kitab yang fenomenal, yaitu kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan pertama ini untuk membahas kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita akan bahas muqaddimah terlebih dahulu, yaitu tentang selayang pandang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jamaah rahimakumullah, kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini merupakan kitab yang memuat 42 hadis pilihan yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita juga memiliki salah seorang ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi juga, Imam An-Nawawi Al-Bantani, di Banten, Pak. Beliau seorang ulama juga, sempat menimba ilmu di Makkah Al-Mukarramah dan sempat juga mengajar di Masjidil Haram, ya, dari Banten. Ada sebagian anak bangsa terbaik kita yang pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram, di antaranya Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian Al-Imam Syekh Minangkabawi dan sebagainya. Ya. Baik. Arba'in di sini berarti 40 hadis. Namun sebenarnya di dalam kitab tersebut terdapat 42 hadis, ya. Dan kitab ini, yaitu kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah dengan kitab Riyadhus Shalihin, dianggap sebagai kitab karya Imam Nawawi yang paling fenomenal, yang paling terkenal dan bisa diterima oleh segala lapisan, oleh lintas madhab, ya, dan diterima dan dibahas di mana-mana saja, pondok pesantren, di majelis-majelis ilmu, ya, kemudian lintas madhab, ya, di ormas mungkin Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, semuanya membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apa yang melatar belakangi kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah? Maka sudah menjadi kebiasaan para ulama untuk merangkum, ya, untuk merangkum kitab kumpulan, ya, ini tentang suatu masalah agama. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah bukanlah orang yang pertama
di dalam merangkum hadis-hadis Nabi. Ada ulama-ulama sebelum Imam Nawawi rahimahullah yang juga membuat kitab hadis arba'in sebelum Imam Nawawi rahimahullah. Di antara kitab arba'in itu ya, milik para imam seperti Al-Imam Al-Ajuri, Al-Arba'in Al-Ajuri, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi juga menyusun kitab arba'in juga. Begitu juga Al-Imam As-Sabuni pun menyusun kitab Al-Arba'in. Begitu juga Imam Al-Hakim, beliau juga menyusun kitab Al-Arba'in. Pun Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau pun menyusun kitab Al-Arba'in. Begitu juga Imam At-Tabari, yang terkenal dengan tafsir At-Tabari, beliau juga sempat membuat kitab Al-Arba'in At-Tabari. Kemudian Al-Imam As-Suyuti, beliau juga sempat membuat kitab hadis Al-Arba'in, Al-Arba'in As-Suyuti. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga pernah membuat kitab Al-Arba'in Al-Asqalani. Ya. Sehingga untuk membedakan antara Arba'in yang satu dengan Arba'in yang lainnya, disebutlah dan dibedakan namanya menjadi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Jadi sebelumnya sudah banyak para ulama yang merangkum hadis-hadis pilihan sebanyak 40 hadis. Kemudian jamaah rahimakumullah, dasar penulisan kitab hadis arba'in oleh Imam Nawawi, dasarnya adalah kitab Al-Hadis Al-Kulliyah yang diimlakan atau didiktekan oleh guru Al-Imam Nawawi, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Abu Amr As-Salah, ya, Ibnu Salah. Ibnu Salah ya, mengimlakan, mendiktekan kepada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ngaji seperti ini, ya, Ibnu Salah yang mengajar, kemudian didiktekan. Ya, An Utsman Ibnu Affan ditulis. Ya, ditulis sebanyak 26 hadis. Itu dasar penulisan kitab Arba'in. Jadi Imam Nawawi menulis 26 hadis berdasarkan imla dari guru beliau, yaitu Ibnu Salah. Kemudian Imam Nawawi menggenapkannya menjadi 42 hadis dan menamakannya dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kitab ini juga diberikan tambahan 8 hadis lagi sehingga genap menjadi 50 hadis. Kemudian kitab ini dinamakan Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Dan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam diberikan syarah, diberikan penjelasan oleh banyak para ulama, di antaranya yang masih hidup, ya, pengajar di Masjid Nabawi Al-Munawwarah dan ahli hadis yang masih hidup di zaman ini, yakni Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Beliau adalah salah seorang ahli hadis dan ulama senior di kota Madinah saat ini. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apa isi kandungan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah? Imam Nawawi rahimahullah benar-benar memilih hadis yang menjadi fondasi dasar Islam. Ya. Di antara ke-42 hadis tersebut yang paling inti, yaitu hadis yang pertama tentang niat. Ya, amalan tergantung niatnya. Yang nanti akan kita bahas. Kemudian hadis kedua yang menjadi fondasi dasar Islam, hadis Jibril. Tentang iman, Islam, ihsan. Kemudian yang berikutnya hadis yang keenam tentang halal dan haram. Ya, di tengah-tengahnya ada syubhat. Kemudian hadis yang ke-9 yaitu tentang mengerjakan perintah sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, terdapat beberapa alasan penting yang menunjukkan pentingnya kedudukan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di antaranya kata para ulama, kitab ini mencakup sebagian besar urusan dan kebutuhan umat Islam. Ya. Baik dari akidah, kemudian hukum, syariah, muamalah, dan akhlak. Jadi lengkapnya. Kemudian juga kata para ulama, yang kedua, merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi SAW pilihan dan merupakan jawami'ul kalim yang memiliki keutamaan dalam pembahasan yang singkat dan padat.
Jadi salah satu mukjizat Nabi SAW adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim, jemaah? Yang bisa jawab? Jawami'ul kalim. Ya. Nabi SAW adalah seorang yang jawami'ul kalim. Yang kata-katanya singkat, padat, tapi maknanya luas. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para raja-raja kufar, mengirim surat, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibni Abdullah wa rasulihi ila azimir rum Heraklius. Aslim taslam. Pendek ya, Pak. Aslim taslam. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari Muhammad bin Abdullah seorang Rasul. Kepada pembesar Romawi Heraklius. Istrinya apa? Aslim taslam. Berislamlah, niscaya kau akan selamat. Luas maknanya, jemaah. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alasan yang ketiga, kata para ulama, hadis-hadis yang terdapat di kitab Arba'in An-Nawawiyah merupakan satu kesatuan yang menjadi cakupan ajaran agama Islam. Baik setengahnya, sepertiganya, atau seperempatnya. Dan yang berikutnya yang terakhir, yakni banyak digunakan oleh para ulama untuk mengajarkan kepada umat Islam. Ya, bahkan menjadi sandaran utama dalam memberikan pemahaman ajaran Islam. Jadi kitab ini masih banyak diajarkan di kota-kota besar. Ya, di Jazirah Arab, kitab ini masih dibahas. Jemaah. Begitu juga di pondok-pondok pesantren. Di masjid-masjid, di majelis-majelis ta'lim. Lintas madhab bisa menerima kitab ini. Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Begitu populernya kitab ini sehingga banyak menarik minat para ulama. Ya, untuk mensyarah kitab ini. Ya. Di antara ulama yang membuat syarah atau penjelasan kitab ini, selain Imam Nawawi sendiri, di antaranya adalah Ibnu Daqiqil Aid. Beliau juga membuat syarah Arba'in An-Nawawi. Begitu juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau juga membuat syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau juga membuat syarah penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian hal tersebut juga menarik salah seorang ulama yang bernama Sayyid bin Ibrahim Al-Huwaiti untuk mengumpulkan syarah atau penjelasan-penjelasan tersebut ke dalam satu buku. Kumpulan syarah para ulama di kitab hadis Arba'in Nawawi, kemudian dinamakan Ad-Durarus Salafiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kemudian ulama lain juga yang memiliki syarah terhadap kitab ini, diantaranya yang pertama Abu Hafs Umar Al-Bilbisi Asy-Syafi'i dengan judul Faidul Ma'in. Kemudian Jamaluddin Yusuf At-Tibrizi. Kemudian Al-Imam Ahmad Ash-Ishbili, Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, Mula Ali Al-Hanafi, Sirajuddin bin Ali Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang mensyarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan ada para ulama yang menyebutkan tidak kurang dari 50 kitab yang mensyarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi para ulama sangat tertarik dengan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah sehingga berlomba-lomba untuk mensyarah atau menjelaskan. Lebih dari 50 kitab syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita sekarang masuk pada biografi penulis. Ya, biografi penulis. Maka ada ungkapan. Ya, kenal maka ta'aruf. Maka kita harus mengetahui dulu, harus kenal dengan penulis kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi, nama asli beliau adalah, ada yang tahu jemaah? Nama asli Imam An-Nawawi. Siapa? Iya, Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kunyahnya siapa? Kunyahnya Imam Nawawi. Kunyah itu nama alias, nama sunnah jemaah. Hendaknya setiap kita memiliki nama kunyah. Dan ini adalah ittiba'ur Rasul, ya, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pun memiliki nama kunyah.
Nama kunyah Nabi siapa jemaah? Abul Qasim. Abul Qasim, karena Nabi punya anak laki-laki namanya Qasim. Kunyahnya Abul Qasim, ya. Dan kunyah Abul Qasim dikhususkan untuk Nabi SAW. Selain Nabi dilarang memakai kunyah dengan kunyah Abul Qasim. Selain Abul Qasim silakan. Adapun Imam Nawawi rahimahullah, nama kunyahnya siapa? Abu Zakaria. Nama kunyah Imam Nawawi adalah Abu Zakaria. Beliau dilahirkan di bulan Muharram tahun 631 Hijriah di daerah Nawa. Makanya dinisbatkan di tempat kelahirannya Nawawi. Ya, Nawawi. Kita juga tadi kita bahas, kita punya salah seorang ulama namanya Nawawi juga. Tapi lahirnya di Banten, Bantani. Ya. Kalau lahirnya di Jakarta, nisbatnya gimana? Bukan Jakarta, Batawi. Gitu ya. Batawi. Ya. Dari Medan, Madani. Ya. Ada Ustadz namanya Abu Ihsan Maidani. Ya. Maidani. Insyaallah. Jadi boleh menisbatkan ya dari tempat kelahiran kita. Jadi Imam Nawawi lahir di daerah Nawa. Ya. Sebuah kampung di daerah Dimashq, Damaskus. Damaskus itu di mana jemaah? Suriah. Berarti Imam Nawawi ini orang Syam. Karena Suriah termasuk dalam wilayah Syam. Ya. Nabi SAW pernah mendoakan Syam. Allahumma barik di Syamina. Ya Allah, berkahilah Syam kami. Ya. Yang meliputi daerah Syam selain Damaskus atau selain Suriah, di antaranya mana saja, jemaah? Suriah, kemudian Palestina, kemudian Jordania, satu lagi Lebanon, Syam, Suriah, Palestina, ya, Jordania, Lebanon, itulah Syam, jemaah. Dan Nabi pernah berdoa, Allahumma barik Syamina, ya Allah, berkahilah Syam kami. Ya. Dan nanti di akhir zaman ketika Dajjal sudah keluar, ya, Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Sekarang Nabi Isa masih ada di mana aja, Pak? Nabi Isa di mana sekarang? Masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Pertanyaannya Di di langit mana sekarang kedua, Nabi Isa? di langit kedua, Di, di langit. Di langit keberapa, jemaah? kedua, Pernah belajar hadis Isra Mi'raj? Kalau pernah belajar hadis Isra Mi'raj, tahu tuh. Nabi Isa berada di posisi di langit keberapa? Berapa kira-kira, jemaah? Yang tahu kedua, boleh pulang ya. Di langit kedua, jemaah. Di langit kedua. Bersama Nabi siapa di langit kedua? Nabi Yahya. Ya, pas tuntas hadis Isra Mi'raj. Jangan mau memperingatin aja, nggak pernah baca hadisnya. Ketika Nabi SAW Mi'raj, Mi'raj itu naik ke langit. Mi'raj itu naik, jemaah. Isra perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang melakukan perjalanan satu malam siapa saja? Nabi Muhammad SAW, kemudian Jibril alaihissalam, kemudian Burok. Burok. Bagaimana caranya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kaifiatnya gimana? Naik burok. Buruknya itu terbang atau jalan? Kata siapa terbang? Buruknya tuh jalan ya, Pak. Ya. Kita baca hadis dari riwayat Bukhari tentang Isra Mi'raj itu, ya. Sekilas nggak apa-apa ya, sekilas. Ya. Kata Nabi SAW, pada malam hari aku antara tidur dan terjaga. Ya, kalau istilah kita tidur ayamnya mah, antara tidur dan terjaga. Kemudian tiba-tiba atap rumahku terbelah, dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril membelah dadaku. Jadi proses pembelahan dada Nabi dua kali, ketika kecil dan juga ketika ingin diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril membelah dadaku, ya. Kemudian mengambil hatiku, dicuci oleh air Zam-Zam. Kemudian didatangkan kepadaku buruk. Buruk itu binatang ya, jemaah.
tidak lebih besar dari onta dan tidak lebih kecil daripada keledai, pertengahan dia. Berwarna putih, dan dia memiliki kaki yang apabila dilangkahkan, dia bisa melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Itu kelebihan buruk. Kalau kita sejauh mata memandang, kalau jamaah duduk di sana, paling jauh pandangan jamaah mungkin ke tembok ya, sini. Ya. Bisa nggak kakinya dari situ diletakkan ke sini? Nggak bisa. Buruk bisa jamaah. Jadi naik buruk, jalan bukan terbang. Buruk melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Satu malam. Setelah itu, ya Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, kemudian mengikat buruknya sebagaimana para nabi mengikat hewan tunggangannya di Masjidil Aqsa dan memimpin sholat. Nabi memimpin sholat di mana makmumnya Nabi dan Rasul. Ini menunjukkan kata para ulama, Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul. Setelah itu aku di Mi'rajkan. Mi'raj itu diambil dari isim alat, dari araja ya'ruju, mi'rajan, ya. Itu anak tangga yang terbuat dari emas dan perak. Jadi bukan terbang ya, Maaf. Naik tangga ke langitnya. Mi'raj ya. Anak tangga yang terbuat dari emas dan perak. Sampailah kami di langit pertama, kata Nabi SAW. Kemudian kami ditanya oleh penjaga pintu langit pertama dari kalangan malaikat. Man anta? Ana Jibril. Ya. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus oleh Allah? Naam. Iya, dia telah diutus oleh Allah. Kami pun diizinkan masuk ke langit pertama. Ketika kami masuk, kami disambut oleh seorang nabi dan didoakan. Nabi siapa kira-kira? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kami lanjutkan perjalanan kami ke langit kedua. Ditanya lagi oleh penjaga pintu langit kedua dari kalangan malaikat. Man anta? Jibril alaihissalam. Ya. Man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Naam, iya, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pun diizinkan masuk ke langit kedua. Di sana kami disambut dengan dua sepupuku. Dua sepupuku dari kalangan Nabi dan Rasul. Nabi siapa tadi? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Bedanya apa? Bedanya apa antara Nabi Isa dan Nabi Yahya posisinya ketika di langit kedua? Bedanya kata para ulama, Nabi Yahya berupa ruh, adapun Nabi Isa berupa jasad dan ruh. Paham ya? Artinya Nabi Isa belum mati. Allah angkat ke langit kedua. Kalau diterusin lagi panjang hadisnya nanti. Ya. Nabi Isa alaihissalam ketika Dajjal sudah keluar, Allah turunkan di Masjid Menara Putih Damaskus di Suriah. Dan masjid itu sudah ada dan alhamdulillah tidak hancur. Ya, karena bom sana sini, terjadi peperangan di sana. Di Masjid Menara Putih Damaskus. Kenapa? Karena yang sanggup membunuh Dajjal Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa diturunkan Allah tidak membuat syariat baru, tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan menghormati keturunan yang nasabnya langsung ke Nabi SAW, yaitu Al-Imam Mahdi. Ketika ingin memimpin sholat subuh, Nabi Isa turun, kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa tidak mau. Ya, akhirnya Al-Imam Mahdi menjadi imam sholat subuh. Setelah itu baru bersama-sama menghampiri Dajjal untuk membunuhnya. Iya. Jadi Imam Nawawi adalah orang Syam. Ya. Dari daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Ya, Masya Allah. Tapi yang menjadi catatan di sini ya, maaf. Kesolehan itu bukan turunan. Kesolehan bukan turunan. Ada ayahnya ustadz, anaknya begajulan. Anaknya ustadz, ayahnya begajulan. Ada nggak? Coba. Ada. Ya, ada. Istrinya ustadzah, suaminya nggak beres. Anaknya narkobaan. Ya, ada coba. Jadi kesolehan itu bukan turunan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta kepada Allah. Makanya Allah mengajarkan doa apa dalam Al-Quran? Rabbi habli
minas solihin. Allah berikanlah karunia kepada kami anak keturunan yang soleh. Harus minta kita sama Allah, bukan ujuk-ujuk turunan. Oh saya ustadz, tenang aja anak saya tenang jadi ustadz jadi kiai ini. Enggak, jemaah. Doa itu karunia. Dan lingkungan yang baik belum tentu menghasilkan output yang baik juga. Belum tentu. Tapi sebagai orang tua kita memang harus memberikan anak-anak kita lingkungan yang baik. Sebagaimana Imam Nawawi dididik oleh ayahnya yang bertakwa pada Allah, yang solih. Tapi ada juga jemaah. Ya. Ini ayahnya Imam Nawawi bukan nabi. Ya. Ini ada ayahnya seorang nabi dan rasul. Ya. Dakwahnya 950 tahun siang malam. Kepada kaumnya dan kepada istri dan anak-anaknya. Bayangkan 950 tahun siang malam. Nabi siapa kira-kira? Nabi Nuh alaihissalam. Lingkungannya baik nggak? Baik, orang ayahnya Nabi dan Rasul. Istrinya ikut dakwah suaminya nggak? Enggak, jemaah. Sebagian anaknya kufur terhadap ayahnya, nggak ikut. Lingkungannya baik. Sebaik-baik lingkungan ayahnya Nabi dan Rasul. Satu rumah 950 tahun baru ngeluh Nabi Nuh. Kita dakwah baru nasihatin anak sudah bosan. Oh, Ustaz, anak saya susah sholat, udah bosan saya malas. Nggak belajar dari Nabi Nuh sih. Ya, Nabi Nuh 950 tahun sabar jemaah. Baru ngeluh, baru doa. Dan keluh kesahnya Nabi Nuh dicatat oleh Allah di surat Nuh. Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharo. Ya, ya Rabb, aku ini telah mendakwahkan kaumku. Ya. Di antaranya juga istri dan anak-anakku 950 tahun siang malam. Yang ikut banyak atau sedikit? Sedikit ya maaf. Sedikit. Ya. Jadi kita nggak boleh ya terus putus asa dari dakwah. Karena kita semua adalah pendakwah ya maaf. Mendakwahkan kepada istri kita, anak-anak kita. Dan tidak boleh ada keluar kata bosan. Terus dakwah sampai kita mati. Terus menasihati sampai kita mati. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Guru Imam Nawawi yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf yang wafat tahun 687 Hijriah. Ya, pernah bercerita kepada murid-muridnya tentang Imam Nawawi. Ya. Kata Syekh Yasin bin Yusuf rahimahullah. Ya, suatu hari aku melihat An-Nawawi kecil ketika beliau masih berumur 10 tahun. Tidak ada teman sebaya yang mau bermain dengannya. Nggak ditemenin jemaah. Imam Nawawi ketika berumur 10 tahun ya dari teman-teman sebayanya. Akibat perlakuan buruk teman-teman sebayanya, akhirnya Imam Nawawi pun asik. Ya, asiknya dengan siapa? Asiknya dengan Al-Quran, kata Syekh Yasin. Ya, kalau anak kita asiknya dengan apa? Gadget. Beda sama Imam Nawawi jemaah. Dulu nggak ada gadget Pak. Ya, sekarang benar-benar ya gara-gara gadget itu, masya Allah ya anak-anak meninggikan suara. Dulu jarang ada anak tuh meninggikan suara depan orang tuanya. Sekarang kalau nggak dikasih gadget, suaranya lebih kencang dibandingkan kedua orang tuanya. Imam Nawawi gara-gara tidak ditemani teman sebayanya ketika berusia 10 tahun, akhirnya sibuk dengan Al-Quran, asik dengan Al-Quran. Kemudian kata Syekh Yasin, memperhatikan Imam Syafi'i kecil 10 tahun, aku pun jatuh hati melihat Imam Nawawi ini, Imam Nawawi kecil. Ya. Kemudian Syekh Yasin juga menceritakan bahwasanya Imam Nawawi selalu ya, dibawa ayahnya ke toko miliknya, milik Syekh Yasin. Ya. Kemudian dia tidak menyibukkan diri. Ya. Ayahnya juga pedagang, punya toko juga. Ketika Syekh Yasin bermain ke toko ayahnya, dia melihat Nawawi kecil, bukan sibuk jual beli, membantu ayah enggak, tapi sibuk dengan Al-Quranul Karim. Memang dari dulu Imam Nawawi senang untuk membaca Quran, menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian aku datang ke sana, kata Syekh Yasin, ya, sambil membawa sekaligus menyarankan seorang guru Al-Quran untuknya, untuk Imam Nawawi kecil ini. Ya. Dan Syekh Yasin mempunyai intuisi, mempunyai feeling, ya, ya. Anak ini sangat diharapkan akan menjadi ulama besar di zamannya. Jadi feeling atau intuisi orang-orang solih itu biasanya ya, walaupun nggak semua, biasanya mendekati kebenaran. Feeling atau intuisi orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa itu
biasanya mendekati kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyawwirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Mereka di sini siapa? Ahli ilmu, para ulama, jamaah. Jadi kalau kita punya hajat, ya kita nggak ada salahnya ya kita mungkin diskusi dengan Ustadz, "Ustadz, gimana Ustadz, saya mau punya hajat, mungkin mau safar ya di bulan ini, menurut pendapat antum gimana Ustadz?" Ya. Nanti Ustadz kasih pendapat, "Oh, kalau feeling saya lebih baik kamu jangan berangkat di bulan ini, di bulan ini saja." Ya. Karena pernah aja mah kejadian ya, tentang intuisi atau feeling salah seorang sahabat, Ibnu Abbas, ya, ulamanya para sahabat. Ketika Husain, cucu Nabi SAW, ya, Husain radhiyallahu anhu meminta pendapat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Husain ya, dipanggil untuk ke Kufah kalau nggak salah ya, ke Irak, diiming-imingi untuk menjadi khalifah ketika itu. Ibnu Abbas punya feeling, intuisi, Husain, kamu jangan berangkat. Saya khawatir kamu dibunuh di pertengahan jalan. Saya khawatir mereka membuat makar. Ini tipu daya mereka. Saya khawatir, wahai Husain, jangan pergi. Ya. Ini feelingnya Ibnu Abbas. Husain berangkat nggak? Berangkat. Apa yang terjadi? Husain terbunuh. Siapa yang membunuh? Orang-orang Syiah. Dia yang membunuh, dia yang sedih sendiri, dia yang meratap. Kan lucu. Dia yang membunuh, memenggal kepala Husain, dia yang sedih, dia yang meratap. Ya, di Karbala gitu. Terbukti feelingnya Ibnu Abbas benar. Sedih akhirnya mendengar cerita terbunuhnya Husain. Apa saya bilang, kata Ibnu Abbas. Saya sudah merasa feeling saya benar, Husain akan dibunuh. Betul. Ya. Jadi feeling atau intuisi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa biasanya, walaupun nggak semuanya ya, biasanya mendekati kebenaran. Ya. Biasanya mendekati kebenaran. Ya. Kemudian setelah Syekh Yasin mengatakan anak ini sangat diharapkan akan menjadi ulama besar di zamannya, ayahnya Imam Nawawi terkejut. Oh, masa iya? Kemudian bertanya kepada Syekh Yasin, apakah kamu peramal kan gitu? Ya. Apakah kamu seorang peramal? Ya. Syekh Yasin menjawab, tidak. Hanya saja Allah menginginkan aku untuk mengucapkannya. Allah menginginkan aku untuk mengucapkannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi pernah bercerita kepada muridnya yang bernama Ibnu Al-Athar ya. Imam Nawawi mengatakan ketika aku berusia 17 tahun ya, ayahku membawaku ke Damaskus di tahun 649 Hijriah. Dan aku tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah selama 2 tahun di sana. Dan yang lebih menakjubkan, kata Imam Nawawi, aku tidak pernah meletakkan perutku di bumi. Tidak pernah, selama 2 tahun tersebut, tidak pernah meletakkan perutku di bumi. Artinya apa? Dia selalu tidur dalam posisi duduk. Selama 2 tahun di Madrasah Ar-Rawahiyah. Masya Allah. Ya. Kita 2 tahun sanggup nggak Pak tidur duduk? Boro-boro Ustadz gitu ya. Kalau nggak rebahan itu nggak bisa tidur kan gitu. Imam Nawawi 2 tahun tidak pernah meletakkan perutnya di bumi, alias tidurnya sambil duduk. Ya. Dan Imam Nawawi mengatakan pada muridnya, aku menghafal kitab At-Tanbih, karya Imam Asy-Syairazi selama 6 bulan. Kemudian aku menghafal kitab ibadah dari Al-Muhadzab selama 6 bulan. Jadi selama 2 tahun di madrasah kerjanya apa? Baca kitab, ngafal, nanti ketiduran sambil duduk, bangun ya sholat dan sebagainya, makan, nanti baca kitab lagi, ketiduran lagi sambil duduk selama 2 tahun, Masya Allah. Karena kita di pesantrennya masuk pesantren 3 bulan kabur cuma. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Karena tangga saya juga punya gitu, sedih dia. Aduh Ustaz, anak saya 3 bulan nggak kuat, kabur dia pulang ke rumah. Ibunya nangis-nangis gitu ya. Imam Nawawi enggak ya, Kemudian pada tahun 651 Hijriah, ya, di awal bulan Rajab, Imam Nawawi dan ayahnya pergi untuk menunaikan haji, pergi haji. Ya. Kemudian keduanya menetap di kota Madinah selama 1 bulan setengah, 1 bulan setengah.
Setelah usai haji, mereka berdua kembali ke Damaskus. Dan mulai saat itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ilmu yang banyak pada Imam Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi mulai menapaki jalan gurunya dalam beribadah dari mulai zuhud, warok, ya, kemudian puasa, sunnah dan sebagainya. Dan para ulama mengatakan kesungguhan Imam Nawawi dalam belajar tidak perlu diragukan lagi. Ya. Dalam satu hari dia membaca 12 pelajaran kepada guru-gurunya. Satu hari menghadiri 12 majelis. Kita sehari datang berapa majelis ya, Mak? Jangan sehari Ustaz, seminggu sekali gitu ya. Jangan sehari, seminggu sekali itu juga belum tentu Ustaz. Ya. Imam Nawawi sehari 12 halakoh, 12 majelis. Dari satu majelis ke majelis lain baca kitab ke hadapan gurunya, Masya Allah. 12 pelajaran kepada guru-gurunya. Ya, sebanyak 2 pelajaran dalam kitab Al-Wasit, 1 pelajaran dalam kitab Al-Muhadzab, 1 pelajaran dalam kitab As-Sahihain, 1 pelajaran dalam Sahih Muslim, 1 pelajaran dalam kitab Al-Luma' karya Imam Al-Junni dalam ilmu Nahwu dan lain-lain. Ya. Kemudian tidak hanya sebatas itu, Imam Nawawi pun tidak pernah menyia-nyiakan waktunya siang dan malam. Waktunya hanya dihabiskan untuk belajar dan belajar nuntut ilmu. Ya, Masya Allah. Bahkan ketika dalam perjalanan, Imam Nawawi sibuk mengulang hafalan yang ia miliki. Ya, hingga tertancap mutkin dan sulit lupa. Imam Nawawi termasuk ulama yang mudah hafal, sulit lupa. Kalau kita baliknya, sulit hafal, mudah lupa, atau enggak hafal, lupa-lupa gitu. Ulama-ulama kita seperti itu, jemaah. Dididik oleh orang tuanya, dan juga yang paling penting asupan yang masuk ke perutnya tuh dipastikan halalan, thayyiban. Itu juga berpengaruh terhadap perangai anak, pengaruh jemaah. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak kita. Ya. Kalau mau anak kita menjadi anak yang soleh, yang bertakwa, pastikan yang masuk ke dalam kerongkongan dan perut anak istri kita dari hasil yang halalan thayyiban. Ini sangat berpengaruh. Ulama-ulama kita sifatnya mudah hafal, sulit lupa. Imam Nawawi seperti itu. Imam Syafi'i juga seperti itu. Ya. Imam Syafi'i ini mudah hafal, sulit lupa. Yang lebih menakjubkan kalau Imam Syafi'i ke pasar, maka didapati kupingnya ditutup oleh kapas. Kalau ke pasar Imam Syafi'i, kupingnya ditutup kapas. Kenapa? Karena khawatir kalau aku mendengar perkataan buruk, kata Imam Syafi'i, aku sulit lupa. Aku sulit lupa. Jadi kita kalau ke pasar menemukan orang yang kupingnya ditutup KPK kapas, ditanya keturunan Imam Syafi'i ya Mas. Imam Syafi'i. Imam Bukhari lebih menakjubkan lagi. Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Imam Bukhari ketika berusia 13 tahun diajak rihlah ilmiah. Rihlah dalam rangka menuntut ilmu hadis. Imam Bukhari lahir di kota Bukhara. Bukhara itu sekarang Bukares, pecahan Soviet jemaah. Bukan orang Arab, orang Soviet Bukhari, Imam Bukhari. Ya. Diajak oleh 2 temannya menuntut ilmu hadis di kota Baghdad. Bayangkan jalan kaki dari Bukares, Bukhara ya, sekarang namanya Bukares, ke Baghdad Irak, jalan kaki ya mah, bukan naik pesawat, jalan kaki. Sampai di Irak, di Baghdad, menuntut dari satu majelis ke majelis lain, majelis hadis. Yang bikin heran teman-temannya, selama menuntut ilmu hadis di kota Baghdad, Imam Bukhari tidak pernah yang namanya mencatat. Tegur terus. Kamu ini gimana sih? Namanya Muhammad bin Ismail. Muhammad, kita perhatikan kau itu tidak pernah mencatat. Apakah kau ingin menyia-nyiakan hari-harimu? Ya. Kita sudah jauh-jauh melakukan perjalanan dari Bukhara, ya, dari Bukhares ke Baghdad untuk mencari ilmu hadis, tapi kau tidak mencatat. Ya. Imam Bukhari diam saja, tidak pernah membantah. Setelah selesai selama 2 minggu menuntut ilmu di sana, gantian Imam Bukhari mengatakan kepada teman-temannya, kalian selalu menegurku. Sekarang perlihatkan apa yang telah kalian catat. Diperlihatkan oleh temannya ini, dilihat oleh Imam Bukhari.
Kemudian kata temannya, dari sana Imam Bukhari mengkoreksi catatan kami dan menambahkan 15.000 hadis dari hafalannya. Nah, ini sanadnya nggak seperti ini. Dicek, kemudian ditambahkan lagi 15.000 hadis dari hafalan Imam Bukhari. Dan semenjak itu kami tidak pernah lagi berani menegurnya. Masya Allah. Jadi kalau di majelis ada yang nggak nyatet, itu jangan-jangan nasabnya sampai ke Imam Bukhari. Enggak, ini bukan sindiran, enggak. Kan jangan-jangan gitu ya. Ini banyak Bukhari baru di masjid. Coba dicek nasabnya pulang ya. Sama sesepuhnya, Pak, nasab saya sampai Bukhari nggak? Soalnya saya nggak pernah nyatet gitu ya. Kalau hafal sih nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya, sindir sedikit gitu ya, Pak ya. Seperti itu. Imam Bukhari nggak pernah nyatet, nggak pernah bawa catatan. Ya, masuk langsung nempel di hati. Ya. Nah, di kota Baghdad terdengar Imam Bukhari datang, ya para ulama tertarik untuk menguji. Ya, namanya sudah santer tuh. Pulang ke Bukhara, berangkat lagi ketika usianya 16-17 tahun, ya diuji oleh para ulama. 10 ulama. Imam Bukhari didudukan di tengah. 10 ulama hadis di kota Baghdad menguji Imam Bukhari. Ya, membentuk lingkaran, Bukhari diletakkan di tengah. Masing-masing ulama menguji 10 hadis. Berarti kalau 10 ulama berapa hadis yang diuji? 100 hadis. Ya. Dan dari 100 hadis tersebut diacak sanatnya, sengaja diacak. Diacak. Kemudian ditanya dengan sekali pertanyaan. Ya. Hadis ini tolong lanjutkan hadis ini, kemudian sanatnya silakan sebutkan. Ya. Hanya sekali saja dibacakan. Ya. Imam Bukhari langsung menjawabnya. Kalau kita gimana Pak? Sekali didiktekan, apa Ustaz? Hah? Gitu ya. Coba ulangi gitu. Imam Bukhari enggak. Cukup sekali Imam Bukhari langsung bisa menjawabnya. Oh, ini sanatnya bukan di sini, wahai Syekh. Ini sanatnya seperti ini, dari fulan, dari fulan, dari fulan, ya, dari Abu Hurairah seperti ini. Terus, ya, rapih jawabannya 100 hadis beserta sanatnya. Insya Allah ya maaf. Akhirnya 10 ulama pun takjub dengan kehebatan hafalan Imam Bukhari. Inilah ya potret ulama salaf, ya, potret ulama-ulama besar kita ya, dalam hal hafalan. Begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam kitab Al-Muttalib Al-Aliyah Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti menerangkan bahwa ketika seseorang bertamu ke rumah Imam Nawawi, ya, ada tamu datang ke rumah Imam Nawawi dan menjawab apa yang harus dijawab dalam masalah ilmu. Kalau bertanya selain masalah ilmu nggak dijawab sama Imam Nawawi. Ya, apalagi gosip. Enggak. Kalau dia tanya ilmu dijawab. Jika orang tersebut masih berada di dalam rumahnya, ya, Imam Nawawi akan memberikannya kitab. Diberi kitab untuk dibaca supaya tidak mengganggu. Ya, supaya tidak mengganggu. Ya. Datang ke rumah Imam Nawawi, silakan ngobrol, nggak apa-apa, tanya ilmu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngalor ngidul nggak mau, udah kamu baca kitab ya, saya mau belajar lagi. Ya. Itu kalau ada tamu yang datang ke rumah Imam Nawawi. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, diceritakan di sini dia hanya makan, yaitu Imam Nawawi hanya makan 1 kali dalam sehari. 1 kali dalam sehari ketika di akhir waktu Isya. Kalau kita makan sehari berapa kali? Ya, makan banyak tuh buat badan males, Pak. Buat badan lemah. Makanya Imam Nawawi nggak mau banyak makan. Ya. Karena kata Imam Nawawi, hidup ini bukan untuk makan. Kita diciptakan Allah bukan untuk makan, tapi untuk apa? Ibadah. Ya. Makan sekedarnya saja. Ya. Dan hanya minum 1 kali ketika waktu sahur. Insya Allah ya. Ketika waktu sahur. Dan juga minumannya tidak pernah didinginkan. Kalau nggak dari kulkas, nggak seger. Ya. Kalau Imam Nawawi nggak pernah minum dingin, tidak pernah didinginkan. Dahulu kalau mendinginkan air, bagaimana caranya, Mas? Taruh saja di luar, pakai kendi dari tanah liat tuh. Nanti pas waktu sahur diminum dingin, dinginnya natural, alami. Ya.
Kalau sekarang istilahnya apa? Infus water kan gitu ya. Kemudian Imam Nawawi juga tidak pernah menerima apapun dari orang kecuali sudah diketahui asal hartanya halal atau haram. Kalau halal diterima, ya. Tapi kalau haram nggak mau Imam Nawawi. Kemudian 2 bulan sebelum wafatnya, Imam Nawawi ya memulai menziarahi guru-gurunya. Maksud menziarahi ini di apa jamaah? Mengunjungi, bukan ziarah ke makam-makam gurunya, enggak. Ziarah itu artinya berkunjung, mengunjungi guru-gurunya, ya, baik yang masih hidup, ya, ataupun yang sudah wafat seperti Syekh Yusuf Al-Faqai. Kemudian Imam Nawawi juga menziarahi Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis dan Nabi Ibrahim, makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sepulang dari Baitul Maqdis, Imam Nawawi rahimahullah jatuh sakit. Kemudian mendengar kabar sang guru sakit, murid kesayangannya yaitu Ibnu Al-Athar datang menjenguk Imam Nawawi rahimahullah. Setelah selesai, dia pun diperintahkan oleh Imam Nawawi untuk pulang. Ya. Pada tanggal 20 Rajab tahun 676 Hijriah, beliau kembali sehat. Dan hanya 3 hari dalam kondisi sehat. 3 hari dalam kondisi sehat. Kemudian Imam Nawawi setelah itu menghembuskan nafasnya pada hari Rabu, tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah dan dimakamkan di Damaskus keesokan harinya. Ya. Dalam kitab At-Tabaqat Al-Wusta, ya, Imam Tajuddin As-Subaki rahimahullah menerangkan bahwa ketika merasa ajalnya sudah dekat, ada sebagian orang bisa merasakan ajalnya sudah dekat. Karena saya punya sohib seperti itu, sudah sepuh ya, dia mengatakan kepada saya dan teman-teman, badan saya mulai terasa pegal-pegal nih. Saya sudah mungkin 70 tahun ya. Dia sudah punya feeling ya. Dan saya merasa sudah pegal-pegal, nggak biasanya ya. Mungkin sebentar lagi saya akan menghadap Allah katanya ya. Kalau besok tidak ada kabar dari saya, itu insya Allah saya sudah dipanggil Allah. Benar, besok sih dia dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sebagian orang yang memang bisa merasakan ajalnya sudah dekat, seperti Imam Nawawi rahimahullah. Dia merasakan ajalnya sudah dekat. Kemudian semua kitab yang dipinjam oleh Imam Nawawi ya langsung dikembalikan ke perpustakaan wakaf. Ya, di sana Imam Nawawi suka minjam kitab dari perpustakaan, ketika merasa ajalnya sudah dekat, dikembalikan semuanya kitab-kitab yang pernah dipinjamnya. Ya. Dan semua di zamannya ketika itu merasakan kehilangan Imam Nawawi, yang kata para ulama ketika itu matahari Islam, ya, yang telah menghabiskan hidupnya untuk menerangi umat. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwa lebih dari 20 ulama pada masanya meratapi kepergiannya. Sedih ya, sedih yang amat sangat ketika Imam Nawawi wafat. Dengan membuat 600 bait syair mengantarkan kepergian Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Dan yang lebih menakjubkan atau unik, ya, di antaranya Imam Nawawi termasuk salah seorang ulama yang belum sempat menikahnya, maaf. Meninggal dalam keadaan bujang, belum sempat menikah. Ya. Bukan tidak mau menikah, enggak. Tapi karena sibuk dengan ilmu sehingga tidak sempat menikah. Ada sebagian ulama-ulama besar yang tidak sempat menikah sudah keburu meninggal. Di antaranya Imam Nawawi. Kemudian Imam siapa lagi jemaah? Ulama besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga belum sempat menikah sudah keburu meninggal. Ya. Karena sibuk dengan ilmu. Beda kalau niatnya dia tidak mau menikah, enggak. Ingin menikah tapi enggak kesampaian karena sibuk dengan ilmu. Ya. Ada juga orang yang nikahnya telat ya 40 tahun baru nikah karena sibuk dengan ilmu, ya, sibuk mengajarkan ilmu, sibuk menuntut ilmu dan sebagainya. Kemudian beliau sempat digelari dengan gelar Muhyiddin. Muhyiddin itu apa? Orang yang menghidupkan agama.
Namun Imam Nawawi membenci gelar ini karena ketawaduan beliau. Beliau nggak mau dikasih gelar Muhyiddin. Beda dengan orang zaman sekarang. Kalau dikasih gelar, oh bangga. Kalau Imam Nawawi enggak. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku dengan Muhyiddin. Aku tidak akan memaafkan orang tersebut. Masya Allah ya. Saking tawadhu'nya. Kemudian ada kisah menarik. Ya. Ketika Imam Nawawi dipanggil oleh raja yang bernama ya, Al-Zahir Bebris untuk menandatangani sebuah fatwa. Fatwanya sudah dibuat sama raja tersebut, ya. Imam Nawawi tinggal dipanggil hanya tanda tangan saja. Kemudian beliau datang, ya. Sifat fisik beliau bertubuh kurus. Jadi Imam Nawawi itu kurus, ya. Gimana nggak kurus, makannya sehari sekali, ya. Bertubuh kurus, kemudian pakaiannya sangat sederhana, ya. Itu sifat fisik Imam Nawawi. Datang ke hadapan Raja Bebris. Ya. Kemudian Raja pun meremehkannya setelah melihat penampilan Imam Nawawi. Oh, ini yang namanya Imam Nawawi. Begini penampilan. Akhirnya nganggap remeh. Setelah itu mengatakan kepada Imam Nawawi, tanda tanganilah fatwa ini. Tanda tangan, kata Raja Bebris. Ya. Kemudian Imam Nawawi membacanya, dibaca sama Imam Nawawi. Dibaca, kemudian beliau menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Nggak mau saya tanda tangan. Tidak mau saya. Kemudian setelah itu, Raja marah. Mengangkat suara. Limadha? Kenapa? Kenapa kau tidak mau tanda tangan fatwa ini? Imam Nawawi menjawab, karena dalam fatwa ini berisi kezaliman yang nyata. Aku tidak mau tanda tangan. Ya, tidak mau tanda tangan. Jadi Imam Nawawi bukan penjilat, penguasa enggak ya, maaf. Yang penting Bapak senang, enggak tanda tangan ya. Kalau tanda tangan dapat rumah, dapat mobil, enggak. Imam Nawawi enggak butuh ya, maaf. Enggak butuh. Kemudian Raja semakin marah, akhirnya dengan gelap mata, dengan emosinya mengatakan kepada pengawal-pengawalnya, pecat ia dari semua jabatannya. Pecat dia dari semua jabatannya. Kemudian para pengawal raja mengatakan, wahai raja, ia tidak punya jabatan sama sekali. Malu nggak Pak? Dia nggak punya jabatan sama sekali, gimana memecat? Nggak punya jabatan sama sekali. Kemudian ya, raja itu ingin membunuh Imam Nawawi karena saking kesalnya. Ingin membunuh Imam Nawawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalanginya. Kemudian para pengawal raja bertanya kepada raja tersebut, kenapa tidak engkau bunuh? Kenapa nggak dibunuh aja? Padahal dia tadi sudah bersikap demikian kepada Anda, bersikap kurang ajar kepada Anda. Maka raja pun menjawab, wallahi, demi Allah, aku sangat segan kepadanya. Ini juga karomah, ya maaf. Karomah yang diberikan Allah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bertubuh kurus, penampilannya sederhana, tapi Allah kasih wibawa pada Imam Nawawi sehingga raja pun sungkan untuk membunuhnya. Sungkan untuk membunuhnya. Ya. Di antara salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Zaid bin Thabit, itu kalau keluar dari rumahnya sangat disegani oleh para sahabat karena wibawanya, ya Pak. Sahabat itu pada sungkan kalau melihat Zaid bin Thabit, sang penulis wahyu. Ya. Tapi kalau masuk rumahnya nggak jaim. Ya. Diriwayatkan bahwasanya ketika Zaid bin Thabit masuk ke dalam rumahnya, tidak jaim, tidak lantas, wah saya adalah semulia-mulia sahabat, orang yang paling disegani. Enggak, jemaah. Zaid bin Thabit ketika masuk ke rumahnya menjadi jenaka. Ya biasa jadi pelawak ya, oh, bikin istrinya ketawa, anaknya ketawa, ya lucu-lucuan ya, nggak kayak mungkin sebagian kita ya, begitu masuk rumah apa jaim, mentang-mentang direktur, mentang-mentang jenderal ya, pangkatnya masih di bawah. Zaid bin Thabit tidak, di luar dia berwibawa, di dalam rumah hangat terhadap keluarganya ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal ya. Jumlahnya sekitar 40 kitab. 40 kitab. Di antaranya di dalam bidang hadis ada kitab
yang akan kita bahas nanti Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang terkenal juga Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian Al-Minhaj, ya ini syarah Sahih Muslim. Kemudian kitab At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifat Sunan Al-Bashirin Nadhir. Ini dalam bidang ilmu hadis. Adapun dalam bidang fikih, beliau juga menulis kitab Minhajut Talibin, kemudian Raudatut Talibin dan Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa, ya, beliau juga punya kitab yang berjudul Tahdzibul Asma' wal Lughat. Kemudian dalam bidang akhlak, beliau pun juga memiliki kitab yaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan konon katanya ini adalah kitab yang pertama kali ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Kitabnya tipis, ya. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab yang berisi adab-adab yang harus dimiliki oleh pengajar dan pembelajar Al-Quranul Karim. Kitab bagus nih punya Imam Nawawi, At-Tibyan. Ya. Begitu juga Bustanul Arifin, kitab dalam bidang akhlak. Begitu juga Al-Azkar, ya, kumpulan doa-doa, ya, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, diceritakan juga oleh Ibnu Attar, ia mengatakan bahwa Imam Nawawi adalah orang yang tidak pernah mau menyia-nyiakan waktunya, baik malam ataupun siang hari, ya. Dan beliau adalah manusia biasa, jemaah, tidak maksum, ya. Dan juga ada jatuh di dalam kesalahan. Imam Nawawi pun sempat tergelincir di dalam kesalahan karena beliau manusia biasa, bukan nabi dan tidak maksum, ya. Dan kesalahannya banyak terjadi terhadap ulama-ulama di zaman beliau, yaitu kesalahan dalam masalah tauhid, asma wa sifat. Ya, tauhid, asma dan sifat. Kepleset di tauhid, asma wa sifat. Ya. Beliau kadang-kadang mentakwil dan kadang-kadang mentafwid. Takwil itu memalingkan makna sebenarnya ke makna yang lain. Ya. Contohnya, umpamanya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di Al-Mulk ayat 1, ya. Tabarakalladzi yadih. Ya. Maha suci Allah yang biyadihi. Yadun itu apa artinya? Yadun yang belajar bahasa Arab, tangan. Tangan. Allah menetapkan dirinya di surat Al-Mulk ayat pertama memiliki tangan. Di sebagian tempat ditakwil, jemaah. Makna tangan ini ditakwil, dipalingkan dari makna sebenarnya menjadi maknanya apa? Menguasai. Ini namanya takwil. Ya. Imam Nawawi kepleset dalam tauhid asma wa sifat. Karena dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah dikatakan, ya, yakni ahlu sunnah wal jamaah menetapkan isbat wan nafi, ya, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Allah menetapkan Allah memiliki tangan, ya, Allah memiliki tangan. Tapi ingat, jangan samakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Jangan samakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Sama seperti kita. Kita pun tidak mau disamakan dengan tangan sesama makhluk. Kita punya tangan. Monyet punya tangan. Sama atau beda? Beda, tapi namanya sama-sama tangan. Tangan kita seperti ini. Tangan monyet mungkin berbulu dan sebagainya. Tapi namanya sama-sama tangan. Kita tidak mau disamakan. Allah punya tangan. Allah yang menetapkan sendiri. Ya. Kita punya tangan. Tapi jangan samakan tangan kita dengan tangan Allah. Imam Nawawi terpleset dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Akan tetapi, ya, para ulama mengatakan, ya, kebaikannya lebih banyak dibandingkan kesalahannya. Ya. Begitu juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, pun terpleset dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya. Dan kata para ulama, ya, ulama-ulama kita tidak maksum, mereka manusia biasa. Ya. Bisa terjatuh dalam kesalahan, tapi harus proporsional dalam menilai kesalahan.
Karena kebaikan mereka lebih banyak dibandingkan kesalahannya. Ada sebagian orang yang berlebihan, takalluf, sehingga membakar kitab Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi punya kesalahan umpamanya, terpeleset dalam hal ini dibakar. Ada jamaah. Ini orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Kemudian Ibnu Hajar karena kepleset punya salah dalam bab-bab tertentu dibakar kitabnya, tidak mau baca Fathul Bari, tidak mau baca Arba'in Nawawi, ya. Benci mereka gara-gara apa? Terpleset dalam beberapa hal. Ini adalah termasuk perbuatan yang gulu, berlebih-lebihan. Karena setiap manusia pasti punya salah, tapi kebaikannya lebih banyak dibandingkan kesalahannya. Karya-karyanya fenomenal, dapat diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Baik, jamaah kaum muslimin, mungkin ini pertemuan kita yang bisa saya sampaikan di pertemuan perdana ini. Kita tadi membahas tentang selayang pandang kitab Arba'in Nawawi, begitu juga biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi kitab hadis yang pertama tentang niat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz bin Yadrian Syah yang telah membuka pertemuan kali ini. Insya Allah memang nanti setiap pekan kedua beliau akan menyampaikan penjelasan mengenai syarah hadis Arba'in An-Nawawi yang memang mungkin sudah sekitar 4 tahun yang lalu ya, terakhir dibahas oleh guru kita Profesor Daud Rashid, dan insya Allah pada mulai 2023 berarti nanti Ustaz ya, insya Allah ya, kita mulai bahas hadis-hadis dari Arba'in An-Nawawi. Kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak jika ada pertanyaan dipersilahkan, karena memang syuruk insya Allah masih ada kurang lebih 3 atau 5 menit sebelum kita melaksanakan sholat isyraq. Ada? Mungkin dari kami nih Ustadz. Tadi Ustadz jelaskan mengenai feeling atau intuisi para ulama yang mungkin ada kebenaran. Nah kami khawatir juga nih Ustadz, beberapa belakangan ini juga ada istilah di kalangan kita, di kaum kita itu mempercayai misalnya ulama-ulama punya ilmu laduni gitu loh. Yang khawatirnya ini jadi salah kaprah dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah mungkin Ustadz bisa menjelaskan dan memberi nasihat kepada kami semua. Terima kasih. Ya, belum begitu paham ilmu laduni, bisa dijelaskan Pak Mokhtar, ilmu laduni itu ilmu apa itu? Iya. Yang kami terima itu ilmu-ilmu yang langsung katanya datangnya dari Allah tanpa perlu belajar. Jadi ada seseorang yang nggak perlu belajar, nggak perlu apa, tapi dapat ilmu atau firasat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diajarkan, dipercayai oleh para jamaah atau umatnya. Baik, jamaah rahimakumullah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah suatu hal yang mustahil ya Pak. Karena Nabi merintahkan kita thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Untuk mendapatkan ilmu ya harus menuntut ilmu, dan hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Tidak tiba-tiba datang, ujuk-ujuk datang terus mengaku punya ilmu laduni. Ya. Ini biasanya ya wallahu a'lam bishawab ya. Biasanya ini keyakinan ya sekte dari sekte-sekte sufi. Ya. Pecahan dari sufi ya. Nanti ujung-ujungnya akhirnya apa? Punya pemahaman wihdatul wujud. Allah ini saya ini Allah. Kalau kalian katanya tingkatannya masih syariat, masih wajib sholat, masih wajib puasa. Kalau kami tidak, kami sudah ma'rifat. Tidak ada kewajiban bagi kami lagi untuk sholat. Kenapa? Karena Allah sudah menyatu dengan diri saya. Ya. Yang menggerakkan tangan saya ini Allah. Allah ada di tangan saya. Keyakinan seperti itu jemaah. Jadi bedakan antara firasat, feeling atau intuisi ya dengan ilmu laduni. Ya. Gak mungkin kita ini hukum asal manusia, kata para ulama, bodoh jemaah. Hukum asal manusia itu bodoh. Ya. Kemudian datang ilmu kepada kita, akhirnya Allah mengangkat derajat kita karena ilmu. Dulu kita lahir nggak bisa apa-apa. Jalan nggak bisa, bicara nggak bisa, makan sendiri nggak bisa, minum sendiri nggak bisa. Akhirnya diajarkan jalan oleh orang tua kita, diajarkan menulis, membaca oleh guru-guru kita. Akhirnya kita punya ilmu, diangkat derajat kita sampai kondisi sekarang. Ya. Jadi yang mengangkat derajat manusia itu
ilmu. Dan ilmu itu tidak bisa datang secara tiba-tiba. Dia harus diperoleh dengan kerja keras. Dengan kerja keras. Imam Syafi'i ketika ingin berguru dengan Imam Malik di kota Madinah untuk mengambil hati Imam Malik. Imam Syafi'i sadar ketika itu muridnya Imam Malik ribuan. Yang datang di majelis ini ribuan jemaah. Imam Syafi'i berpikir gimana caranya biar saya itu jadi murid kesayangannya Imam Malik. Untuk mengambil hatinya sebelum berangkat ke kota Madinah di Gaza, karena Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Ya. Menghafal kitab karya Imam Malik yang fenomenal, yaitu kitab Al-Muwatta yang berjilid-jilid tebal. Dia hafal dulu ya, Ma. Kalau Al-Quran nggak usah ditanya lagi, 6 tahun sudah hafal. Ya. Dihafal ketika usia kurang lebih 11 atau 12 tahun, menghafal kitab Al-Muwatta, kitab-kitab hadis berjilid-jilid. Dia hafal. Berangkat kemana? Madinah. Ya. Ingin belajar kepada Imam Malik. Setelah mendatangi Imam Malik menganggap remeh. Ada apa anak muda? Saya ingin belajar kepadamu, ya udah besok datang saja ke majelis saya, kata Imam Malik. Ya. Tunggu dulu, saya akan membacakan langsung ya dengan hafalanku tanpa melihat. Wah, Imam Malik takjub. Coba kamu baca, dibaca hadisnya. Ya, tanpa melihat. Kemudian Imam Malik, kalau begitu besok kau datang ke majelisku, duduk di sampingku. Langsung mendapatkan tempat di hati Imam Malik, orang baru jamaah. Kita kalau mau mengambil hati guru juga seperti itu. Ya. Mungkin guru kita punya karya, kita hafalkan dulu, kita baca di hadapannya dengan hafalan kita. Ya, takjub guru kita, Masya Allah. Jadi ilmu itu harus diperoleh dengan kerja keras. Ya. Bukan dapat wangsit tiba-tiba pinter jamaah. Oh, saya habis dapat wangsit nih. Bukan, karena beda antara ilmu laduni dan firasat atau intuisi. Ya. Firasat itu kadang benar, kadang salah. Kalau ilmu laduni, salah total jemaah. Salah total. Dalam syariat nggak ada itu. Makanya kalau kita masukkan anak ke pesantren jemaah, kemudian ekstrakurikulernya ditanya sama kita, nak kamu olahraganya apa? Wah, Abi anak olahraganya ini di pesantren, main bola, tapi bolanya ada apinya. Ya, kita diisi dulu, langsung keluarin aja Pak di pesantrennya Pak. Karena diajarkan ilmu sihir di sana. Diajarkan ilmu sihir. Di pondok pesantren belajar kitab mujarobat umpamanya. Kitab untuk meramal dan sebagainya, keluarin, nggak benar tuh pesantrennya. Pesantren tuh diajarkan tauhid, diajarkan akidah yang sahih, yang lurus, tidak menyimpang. Tapi kalau diajarkan ilmu-ilmu sihir, ya, ilmu meramal, ya, kemudian ilmu kebal, ini bukan pesantren ya Pak. Orang Nabi SAW ketika perang giginya patah, berdarah. Kalau mau kebal-kebalan, kenapa Nabi tidak kebal dan para sahabat kebal? Nabi dan para sahabat nggak punya ilmu kebal ya Pak. Tidak ada ilmu laduni. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu, jin tahu wafatnya Nabi Sulaiman ketika apa? Ketika tongkatnya dimakan rayap, ya. Kemudian Nabi Sulaiman jatuh. Lalu jin sadar. Oh, Nabi Sulaiman udah wafat, udah kita nggak usah kerja lagi bangun istana. Ya. Jadi Nabi Sulaiman tuh ngawasin jin bangun istana sambil megang tongkat jemaah. Jin saja tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Padahal Nabi Sulaiman sudah lama mati sambil berdiri, sambil megang tongkatnya. Jin nggak tahu Nabi Sulaiman sudah mati. Taunya ketika tongkatnya dimakan rayap. Kemudian Nabi Sulaiman jatuh. Baru sadar jin. Oh, ternyata Nabi Sulaiman sudah mati, udah kita nggak usah kerja, bebas libur semuanya gitu kan. Ya. Jin saja nggak tahu hal yang gaib. Ini ada orang punya ilmu laduni, kadang-kadang mengetahui hal yang gaib. Kemudian ada ilmu cocok logi, cok gali cok digali-gali, cocok. Ya. Nggak ada ya, Ma. Jadi ilmu laduni itu tidak ada dalam syariat Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan Imam Nawawi itu meninggal di tahun 600 sekian ya. Di usia berapa? Saya mau tahu. Karena beliau mempunyai kebiasaan tidur dalam keadaan duduk. Ya. Itu yang saya ingin tahu. Berefek apa selama dia tidur dalam keadaan duduk? Berapa lama? 2 tahun. Jadi Imam Syafi'i ini meninggal dalam usia yang relatif muda jemaah.
Ya, Imam Nawawi meninggal dalam usia relatif muda. Ya, dalam usia relatif muda. Ya, kurang lebih di usia kepala 4. Ya, 40-an tahun meninggal. Tapi karya-karyanya sangat banyak, jemaah. Berarti usianya berkah. Makanya kita tuh kalau berdoa, minta sama Allah, jangan dicukupkan minta panjang umur, jemaah. Jangan. Percuma panjang umur tapi nggak berkah. Ditambahkan, ya Allah, saya minta panjang umur dan berkah dalam usia saya. Imam Syafi'i umurnya pendek. 40 tahun atau 40 tahunan sudah meninggal. Belum sempat menikah. Tapi usianya Allah jadikan berkah. Itulah kalau usia kita mau berkah, jemaah, jangan jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Ya. Jangan melewati sehari pun tanpa membaca Al-Quran. Imam Nawawi itu hobinya baca Al-Quran. Makanya gurunya punya feeling. Ini anak nggak mau main sama teman sebanyak, dimusuhin. Gara-gara diajak main yuk, Yahya. Nggak saya baca Al-Quran. Akhirnya apa? Dibully sama teman-temannya, dimusuhin. Udah nggak usah ngajak main dia mah kerjaannya baca Quran. Makanya usianya berkah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Kalau kita sering baca Al-Quran, waktu kita berkah, usia kita berkah, hidup kita berkah, dibaca di rumah kita berkah. Karena baca Al-Quran yang paling baik tempatnya kata para ulama ada 2. Di rumah Allah atau di rumah kita. Bukan di kuburan. Ya. Sebagaimana kita saksikan sebagian masyarakat muslimin baca Al-Quran di kuburan. Di rumah Al-Qurannya tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, seperti tinggal di atas kuburan. Kan gimana nih jadi pemahamannya? Konsepnya gimana jadi? Di kuburan malah baca Al-Quran, di rumah Al-Qurannya ditutup nggak dibaca. Terbalik konsepnya, ya, Pak. Jadi kalau mau berkah, ya, hidup kita mau berkah, maka dekat-dekatlah dengan kitab yang penuh berkah, yaitu Al-Quran. Ya. Imam Nawawi usianya pendek, ya, 40 tahun sudah wafat. Belum sempat menikah, tapi menghasilkan karya-karya yang fenomenal, yang lebih menakjubkan, bisa diterima seluruh lapisan masyarakat. Lintas mazhab, NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, ya, dan sebagainya. Membahas kitab ini semua. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, ya enggak? Di masjid-masjid kaum muslimin. Ini berkat keberkahan beliau, berkat kesungguhan beliau, berkat keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kitabnya diterima di semua lapisan lintas madhab. Ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah meninggal di usia yang relatif muda, di kepala 4. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jazakallahu khairan katsiran sekali lagi pada kita Ustaz yang biasa, juga kepada bapak ibu yang hadir di rumah maupun yang di masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.